Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriliani Kristina Gule. Saya dari Prodi Diploma 3 Keperawatan yang merupakan mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah konsep keperawatan dasar atas nama Ibu Lisdawanti Simanjuntak, Eskep MKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan di dunia dan perkembangannya di Indonesia. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu sejarah keperawatan. Yang dimaksud dengan sejarah keperawatan merupakan sejarah perkembangan ilmu keperawatan, profesi yang terfokus untuk menjaga dan merawat kualitas hidup. Sejarah keperawatan di dunia. Kita harus tahu apa itu definisi dari perawat sendiri, yaitu suatu profesi yang difokuskan hanya pada bidang perawat individu, keluarga, dan komunitas dalam memelihara dan menyembuhkan kesehatan secara optimal. Banyak orang yang berminat untuk mempelajari ilmu keperawatan. Alasannya, karena perawat adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Mereka membantu orang lain, mulai dari menjaga sampai menyembuhkan penyakit yang diderita seorang pasien. Benar bahwa fakta mengatakan demikian karena zaman purbakala atau primitif kultur telah ada sosok wanita yang merupakan penerapan hal tersebut, yaitu Florence Nightingale. Wanita asal Inggris ini termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan keperawatan di dunia sampai ke peradaban manusia. Tak heran jika Florence disebut juga wanita pelosok keperawatan. Sejarah keperawatan dari zaman ke zaman. Pada zaman-zaman ini, dinyatakan pada fakta sejarah keperawatan di Indonesia, banyak yang dipengaruhi oleh kolonialisme pada zaman penjajahan Belanda. Pada mulanya, perawat pada masa kolonialisme disebut sebagai vrijpleger. Saat menjalankan tugasnya, perawat ini dibantu oleh penjaga orang sakit yang disebut dengan ziki opasser. Jadi, perawat ini pertama kali ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Binan Hospital di Jakarta pada tahun 1779. Namun, jauh sebelum itu, Indonesia sudah mengenal keperawatan sejak zaman kerajaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan dari zaman ke zaman. Yang pertama, sejarah keperawatan dari zaman purbakala atau primitif kultur. Pada zaman ini, keperawatan didasarkan pada naluri untuk merawat diri sendiri atau mother instinct, di mana perawat harus memiliki naluri keibuan dalam merawat orang sakit tersebut. Kemudian, dari masa mother instinct beralihlah ke zaman animisme yang percaya pada adanya kekuatan mistik yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Jadi, pada zaman animisme, perawat melakukan ritual pemujaan tertentu untuk menyembuhkan orang sakit atau pasien. Yang kedua, zaman keagamaan. Sejarah keperawatan pada zaman keagamaan meyakini bahwa penyakit yang diderita oleh seorang tersebut terjadi karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Selain menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, biasanya tabib juga melakukan ibadah untuk meminta ampunan kepada Tuhan atas dosa yang telah dilakukan oleh orang sakit tersebut. Jadi, sejarah keperawatan memiliki juga cerita menarik dari masa ke masa untuk dipelajari lebih dalam. Ilmu keperawatan dan kesehatan menjadi ilmu paling berguna dari masa ke masa sejarah karena keberadaannya
menyangkut hajat hidup orang banyak. Benar bukan? Banyak sekali sumber yang menjelaskan ilmu keperawatan di Indonesia, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun di internet, sehingga memudahkan generasi-generasi bangsa untuk mengenal dan mempelajarinya lebih dalam. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah keperawatan di zaman Masehi. Pada zaman ini, dimasukilah zaman Masehi itu, ilmu keperawatan berkembang menjadi suatu organisasi bernama Diaknes, yang organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang-orang sakit. Sedangkan petugas laki-laki difokuskan hanya untuk perawatan bagi orang yang sudah meninggal saja. Ketika pemerintah Lord Constantine, berdirilah hospice atau senonship sebagai tempat penampungan orang-orang sakit yang butuh pertolongan, hingga akhirnya berdirilah sebuah rumah sakit bernama Monastic Hospital di Roma. Sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu pertengahan abad ke-6 Masehi. Zaman di mana ilmu keperawatan meluas sampai di Asia Barat daya Timur Tengah. Seiring dengan perkembangan agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kian memberikan pengaruh besar terhadap ilmu-ilmu pengetahuan termasuk keperawatan. Dan sampailah abad yang ke-7 Masehi, beberapa ilmu pengetahuan berkembang pesat di Jazirah Arab seperti ilmu kimia, higiene, ilmu pasti, obat-obatan, hingga prinsip keperawatan dasar kesehatan. Adalah Rufiah binti Sa'ad Al-Ansari yang menjadi pelapor ilmu keperawatan pada modern, bahkan pernah dikenal dengan sebagai ahlinya pengobatan pada masanya tersebut. Yang terakhir, permulaan abad yang ke-16. Abad ke-16 membawa perubahan besar karena struktur dan orientasi masyarakat berubah saling ingin berkuasa. Banyak peperangan, rebutan kekayaan, gereja pun maupun tempat-tempat ibadah juga ditutup. Dan dampak negatifnya tentu sangat berpengaruh pada tenaga perawat karena berkurang drastis. Namun berkat berbagai peperangan yang terjadi, salah satunya perang salib, akhirnya banyak masyarakat yang rela menjadi perawat sukarela, di mana tidak hanya terdiri dari wanita saja, melainkan juga para lelaki yang bertugas sebagai tentara perangkat jadi tenaga kesehatan. Dan sampai saat ini, ilmu keperawatan pun masih dipelajari, baik itu di pendidikan maupun untuk menjadi sebuah profesi yang berada di Indonesia. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon minta maaf, dan jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye bye.